wadah supaya teman-teman bipolar ini nggak ngerasa sendirian dalam berjuang. Masuk bipolar tipe berapa? Kalau kata dokter sih aku tipe 2. Tiap jam 1 ke atas mereka tuh overthinking. Orangnya diam, terus memendam semua sendirian. Self diagnosis nih. Dan dari sana aku belajar bahwa memendam emosi itu sama aja kayak memelihara bom waktu. Tribuners mengidap gangguan bipolar tak membuat Vindi Ariela 30 tahun berhenti berkreasi dan mengejar mimpi. Ia mampu bangkit meskipun pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena penyakit tersebut. Nah, malam ini di On Cam Every Night kita kedatangan Kak Vindi yang akan mengulas nih self diagnosis atau mendiagnosis mendiagnosis penyakit sendiri gitu ya, mengenai kesehatan mental di kalangan anak muda saat ini. Langsung aja kita sapa, sudah tersambung dengan Kak Vindi. Halo, selamat malam Kak Vindi. Halo, selamat malam. Gimana Kak kabar hari ini? Kabar baik. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih Kak, perkenalkan sedikit dong mengenai Kak Vindi, asal dari mana dan kesibukan saat ini tuh sedang apa? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Vindi Ariela, saya seorang seniman dan juga aktivis kesehatan mental. Saya tinggal di Jakarta dan saat ini sedang sibuk selain mengurus Yayasan Bipolar Care Indonesia, saya juga aktif berkarya dan sedang mengerjakan sebuah proyek semacam bikin jurnal kesehatan mental gitu bernama Lorku. Wow, jurnal kesehatan itu emang proyek kakak sejak lama atau baru-baru ini nih? Sejak 2 tahun lalu sih sama partner aku, ada temanku gitu ikutan. Wah, keren nih. Nah, selama pandemi ini kesibukannya ada yang berbedakah dari sebelum pandemi dan setelah pandemi? Tentunya semua jadi online ya. Terus ada beberapa hal yang tadinya direncanakan mungkin tahun lalu, terus tiba-tiba ketunda karena pandemi gitu sih. Kayak seperti kebanyakan orang sih, Mbak. Apa nih Kak, proyek yang ketunda gara-gara pandemi, kalau boleh tahu? Itu yang tadi jurnal itu Jurnal sempat itu ketunda ya? sedikit. Harusnya tuh tahun kemarin itu rilis. Mestinya sih lebih awal lagi, cuma karena pandemi jadi terpaksa ditunda sedikit gitu. Oke, nah Kak Vindi kan salah satu pejuang gangguan mental bipolar nih. Itu sejak kapan sih Kak, kalau boleh cerita? Oke, jadi aku itu memang didiagnosis bipolar, itu awal pertama ngerasain gejala itu tahun 2009 akhir. Dan aku akhirnya berobat di tahun 2010 dan mendapatkan diagnosa tuh di 2010 akhir. Itu sejak tahun itu. Oke, itu waktu kuliah atau gimana Kak? Iya, kuliah semester 5. Kuliah semester 5. Oke, Iya. nah bipolar kan ada beberapa jenis nih Kak. Bisa dijelaskan ke Tribuners nggak? Dan Kak Vindi ini saat ini itu termasuk bipolar tipe apa? Oke, jadi bipolar itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Pertama ada yang tipe 1. Mungkin sebelumnya perlu dibedakan, ada 2 episode pada saat bipolar. Itu episode di mana moodnya meningkat, namanya manik. Dan ada episode di mana moodnya turun, yaitu depresi. Nah, kalau bipolar tipe 1, itu lebih ke arah manik dan depresinya itu datang bergantian gitu. Ada periodenya, ada durasi waktunya. Dan yang pasti mengganggu kehidupan sehari-hari. Lalu ada tipe 2, ini sebenarnya moodnya meningkat juga, tapi nggak sampai setinggi orang manik, jadi namanya hipomanik. Jadi kalau tipe 2 itu gabungan dari hipomanik dan depresi. Gitu. Singkatnya seperti itu. Oke, kalau Kak Vindi saat ini termasuk bipolar tipe berapa? Kalau kata dokter sih aku tipe 2. Oke. Nah, apa Kak yang dirasakan saat itu, Kak? Awal-awalnya sih, itu kan ada depresi dan hipomanik ya. Jadi pas kalau depresi itu kan memang moodnya low banget. Jadi aku pertama ngerasa sedih, terus kayak pikirannya negative thinking terus. Terus aku juga kayak berkurang konsentrasinya, nggak bisa ngapa-ngapain, semacam bangun tidur aja tuh udah susah gitu. Terus kayak nggak minat melakukan hal-hal yang tadinya aku suka semacam itu. Terus juga kayak kayak kuliah aku terganggu sampai berantakan semua. Dan aku juga cenderung menarik diri dari teman-teman seperti itu pada saat depresi. Sedangkan pas saat aku hipomanik itu sebaliknya. Jadi moodnya meningkat, aku banyak energi, jadi kayak seger terus gitu, nggak butuh tidur, paling tidur tuh 1 jam, 2 jam,
itu tapi bangun-bangun masih segar gitu. Oke. Nah, karena energinya banyak, akhirnya aku punya banyak ide-ide juga buat bikin mungkin waktu itu masih apa sih ngebayangin judul skripsi lah apa semacam itu. Ya. Terus akhirnya juga karena banyak ide aku kayak pingin ikutan kepanitiaan A, B, C gitu-gitu. Tapi pada akhirnya sih karena kewalahan sendiri akhirnya nggak kepegang juga itu dan tiba-tiba udah masuk fase depresi lagi, akhirnya aku lepas semua. Semacam itulah. Jadi sebenarnya senang tapi ada dampaknya juga gitu, nggak Juga gitu sesenang ya. itu juga gitu. Nah, kan ini kan kayak di kalangan muda nih kayak lagi ini juga kan Kak, kayak mereka itu nggak bisa tidur, terus di setiap jam satu ke atas mereka tuh overthinking gitu. Apakah kayak kayak gitu tuh memicu depresi atau gangguan mental gitu nggak sih Kak sebenarnya? Kalau menurut aku sih, kalau memang dibiarin dan dijadiin habit, lama-lama mungkin bisa ya. Tapi mungkin jenis gangguan jiwa kan ada banyak ya. Jadi gangguan mental tuh ada banyak, belum tentu bipolar juga gitu, bisa depresi atau kayak gangguan cemas, macem-macem sih. Makanya perlu jadiin habit yang sehat gitu supaya nggak sampai jadi gangguan. Oke. Nah Kak, kalau boleh tahu nih cerita nih, pemicu depresi yang dialami Kak Vindi itu gara-gara apa? Gara-gara faktor keluarga atau faktor percintaan atau apa nih kalau boleh tahu? Ya, jadi sebenarnya sih kalau penyebabnya bipolar itu kan ada macam-macam ya. Misalnya kayak Iya. faktor biologis. Biologis itu misalnya ada ketidakseimbangan zat kimia di otak, terus ada faktor psikologis, terus ada kayak masalah-masalah hidup. Nah, aku tuh memang dari dulu kalau dari segi apa ya psikologis tuh memang cenderung orangnya diam, terus memendam semua sendirian. Nah, pada saat kuliah itu memang ada masalah keluarga yang menurut aku cukup berat dan akhirnya kayak semua memuncak, kayak semua tuh ngerasain aku bebannya mesti menyelesaikan gitu. Padahal nggak juga. Dan aku karena udah nyimpan emosi sejak kecil, akhirnya meledaklah di saat itu jadi depresi gitu sih awalnya. Berarti disimpan sejak kecil, meledaknya itu waktu 2009, sekitar Iya. 2009. Mm-mm. Oke. Nah, Kak, gimana sih? Kan eh, Kak Vindi nih orangnya nggak bisa cerita sama orang, terus menyimpan sesuatu itu sendirian gitu. Nah, gimana sih tips setelah pernah menjalani itu, tips buat Tribuners biar nggak apa-apa dipendam, apa-apa di ini sendiri gitu? Oke. Jadi awalnya memang aku seperti itu ya. Terus kan aku ikutan terapi ke psikiater, ke psikolog juga. Dan dari sana aku belajar bahwa memendam emosi itu sama aja kayak apa memelihara bom waktu gitu. Suatu hari bisa aja dia meledak menjadi berbagai macam gangguan jiwa gitu. Makanya kalau aku sekarang lebih pelan-pelan mencoba mengekspresikan diri lewat seni, terutama aku gambar, ngelukis, dan sekarang juga mulai memberanikan diri bercerita ke orang-orang terdekat, orang yang percaya gitu sih. Sama kadang nulis-nulis juga, bikin jurnal. Dan yang pasti diskusi sama psikiater dan psikolog aku. Oke nih. Nah, kapan Kak akhirnya memutuskan untuk datang ke psikiater dan itu apa sih yang bikin Kak Vindi, oh oke, aku harus datang nih ke psikiater gitu. Hmm. Jadi memang waktu 2009 itu kan pas akhir tuh aku sempat beberapa bulan ngerasain gejala depresi ya. Nah kebetulan tuh dulu aku kuliah tuh di kedokteran. Jadi aku sempat belajar kan kayak yang tentang psikiatri gitu. Awalnya memang pas banget itu pas lagi depresi, lagi materi tentang psikiatri gitu. Jadi aku ngebaca ada istilah depresi dan di sana tertulis ada terapinya gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk mencoba ke psikiater saat itu. Aku bilang ke orang tuaku, terus mereka aku jelasin gitu kan, ini mah ada penjelasannya di buku yang aku pelajari gitu. Dan mereka mendukung, akhirnya aku berobat ke psikiater gitu. Oke, Kak Vindi ini lulusan kedokteran. Berarti udah dapat Uh, gelar dokter. sekarang sih, jadi aku kan kalau kedokteran tuh ada 2 tahap ya, yang sarjana Iya, kedokteran sama koas. Nah, iya. aku hanya sarjana kedokteran, tapi aku nggak menyelesaikan koasnya. Jadi kalau gelar dokter nggak Oke. gitu. Kenapa Kak nggak mutusin untuk sekalian koas gitu? Atau Waktu itu memang gara-gara terlalu berat gara-gara sih, ini? gara-gara bipolarnya karena terlalu waktu itu masih apa ya banyak trigger, terus ya pokoknya jadi terlalu berat lah buat aku untuk lanjutin pendidikan saat itu. Dan nggak ada keinginan untuk melakukan koas ke depan atau ya udahlah karena pengen berkarir menjadi seniman atau gimana Kak?
rencana sih nggak ada ya. Kayaknya aku belum mau melanjutkan deh. Udah ganti profesi, udah ganti bidang. Udah gede-gede bintang nih, oke. Hmm. Nah, tapi kan psikiater kita kan juga mempelajari tentang kayak gini juga. Kenapa? Dan Kak Vindi kan juga punya komunitas nih. Kenapa nggak disekalian aja nih aku belajar tentang psikiater ini atau gimana Kak? Aku sih akhirnya belajar sendiri ya, memperbanyak ilmu dari macam-macam, ikut workshop juga. Dan aku sekarang sih lebih pinginnya ke arah terapi seni sih. Jadi aku mempelajari terapi seni gitu, walaupun memang pendidikan formal kan mesti keluar negeri, aku belum sampai sana, tapi aku belajar sendiri dan belajar juga sama terapis-terapis yang udah ada di Indonesia. Jadi sebenarnya sih pinginnya lebih ke arah sana sih, walaupun sebenarnya tujuannya sama ya, jadi dokter kan menolong Ya, orang. Nah, aku nama juga orang. sekarang mungkin menolong orang, tapi caranya beda nih gitu. Oke nih Kak, ngomongin terapi nih. Terapi apa saja sih yang udah dilakukan Kak Vindi untuk gangguan bipolar yang dideritanya selama ini? Oke, kalau terapi pertama yang pasti ke psikiater ya, psikiater, psikolog. Itu kalau psikiater lebih ke memberikan obat-obatan. Jadi karena tadi ada zat kimia yang nggak seimbang di otak, akhirnya diberikan obat supaya zat kimia itu seimbang. Namanya kayak neurotransmitter tuh istilahnya. Jadi ada beberapa obat yang aku minum, sampai sekarang aku juga masih minum. Terus ada psikoterapi, biasanya sama psikolog atau psikiater juga bisa sih. Itu mungkin kesannya kayak ngobrol-ngobrol ya, sama ada beberapa PR yang harus dikerjakan, tapi sebenarnya sih mereka punya kayak poin-poin yang ingin disampaikan atau ingin dituju dari target terapinya gitu. Selain itu aku juga kayak belajar terapi sendiri, misalnya kayak tadi lewat seni, terus aku journaling, aku jaga pola makan, terus kayak olahraga juga, semacam itu. Meditasi juga termasuk salah satunya, belajar mindfulness sih. Oke, ini Kak ngomong-ngomong nih, kan aku juga dengar-dengar, terus ada beberapa narasumberku juga bilang kalau dia tuh sampai minum beberapa jenis obat. Nah, kalau Kak Vindi sendiri, apakah sampai sekarang ini masih minum lebih dari 5 jenis obat kah atau gimana nih Kak? Bisa diceritakan nih dari awal minum berapa sampai sekarang itu minum berapa? Kalau awal-awal dulu, saya ingat aku ya, aku kan pernah beberapa kali ganti obat. Aku pernah minum sampai 3 atau 4 pernah. Kalau sekarang aku minum yang rutinnya 2. Kalau ada satu lagi obat yang jika diperlukan aja gitu. Dan memang itu nyari obat yang cocok tuh perlu proses juga sih, karena kan ada efek samping juga, atau mungkin efek terapinya di aku ngaruh apa enggak, kayak gitu-gitu. Sekarang aku minum 2 obat dan 1 jika perlu gitu. Oke, terus sekarang nih kondisi bipolarnya Kak Vindi itu di titik yang mana? Udah sembuhkah atau gimana? Sebenarnya sih kalau bipolar kan kalau dari teorinya ya dibilang nggak bisa sembuh karena ada kemungkinan untuk kambuh lagi suatu hari nanti. Cuma bisa di sehari-hari tuh gejalanya bisa stabil. Nah kalau aku pribadi sih kalau episode bipolar yang panjang gitu, misalnya kayak depresi yang sampai berbulan-bulan tuh udah enggak. Tapi masih ada mood swing kecil yang sebenarnya mungkin nggak masuk sampai kriteria kambuh bipolar ya, cuma kan namanya manusia pasti ada mood swing, itu aku masih alamin sih, dan aku masih belajar untuk handle itu. Oke. Gitu. Jadi masih udah nggak episode yang depresi panjang itu udah dilewatin Kak Vindi ya, berarti ya? Iya, terakhir masih ada sih tahun lalu pas bulan Agustus mungkin. Agustus. Itu Oke, depresi masih. nah kan akhir-akhir ini kan banyak di kalangan anak muda Kak yang melakukan self diagnosis nih. Kalau dia tuh memiliki gangguan mental, gimana sih tanggapan Kak Vindi sendiri tentang isu ini? Jadi memang kan ya di media, di segala macam sosmed segala macam tuh memang info-info kesehatan mental udah menjamur ya, udah banyak yang membicarain. Sayangnya memang akhirnya ada beberapa orang mungkin ya kayak anak muda itu yang pas dia baca artikel atau apa dia langsung nyocokin ke dirinya dan ngerasa wah ini gue banget nih gitu. Lalu dia akhirnya merasa apa ya, udah mendapatkan label yang tepat dan juga jadi ngerasa apa ya, semacam berlindung dalam label itu, nggak pengen cari bantuan. Padahal kalau udah ngerasa kan sebenarnya mesti cari terapinya dong, nggak bisa sendirian aja kan. Nah jadi itu yang perlu kita sebarkan juga informasinya bahwa jika memang sudah merasa cocok nih dengan diagnosa tertentu, mestinya cari terapi gitu. Gitu sih.
Oke, apa sih Kak menurut Kak Vindi akibat dari self diagnosis ini? Kalau akibatnya pada akhirnya memang kalau dia nggak mencari pertolongan jadi lebih parah ya penyakitnya ya. Kan semakin dini di terapi semakin baik. Kalau misalnya ditunda-tunda karena ngerasa udah lah nggak apa-apa lah, yang penting gue udah ketahuan nih dari hasil artikel nih, akhirnya dia menunda terapi dan akhirnya malah jadi tambah parah. Atau mungkin dia semacam ngerasain misalnya kayaknya gue bipolar deh, fix dia nih gue bipolar nih abis baca artikel. Terus dia sedikit-sedikit nggak apa-apa lah kan gue bipolar, misalnya dia melakukan hal sesuatu yang Konyol nggak gitu ya. bagus atau apa, terus dia berlindung dalam istilah bipolar itu. Padahal sebenarnya kan yang benar-benar ngerasain bipolar tuh berat gitu, nggak sekedar jadi tameng aja gitu. Itu sih dampak yang menurut aku cukup buruk gitu. Oke. Nah, titik apa sih Kak yang menurut Kak Vindi nih seseorang tuh sudah dikatakan depresi dan perlu ke psikolog atau psikiater? Sebenarnya sih kriteria depresi banyak ya, misalnya kayak gejala-gejala terus atau mungkin gangguan jiwa lainnya juga itu yang tadi mungkin bisa dibaca di artikel-artikel. Nah, tapi biasanya sih gejala-gejala itu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari dan kadang menjadi rasa penderitaan tersendiri bagi yang merasakan. Jadi misalnya sedih selama 2 minggu dan gejala lainnya. Tapi kalau misalnya dia masih bisa kerja atau mungkin masih bisa ketawa-tawa pergi jalan sama temennya ke mall atau apa, mungkin itu hanya periode sedih aja, bukan sampai depresi. Makanya sampai ada kriteria tuh sampai mengganggu kehidupan sehari-hari itu yang biasanya harus butuh pertolongan gitu. Oke nih Kak, kalau boleh tahu, pas kita kayak udah ngalami, oh aku kayaknya udah nggak kuat nih, kayak banyak banget tekanan dari diri sendiri dan lingkungan juga, itu lebih baik ke psikolog dulu, terus ke psikiater atau gimana nih Kak? Sebenarnya dua-duanya boleh sih, cuma kan perbedaan mereka kan cuma pendekatan. Kalau psikiater biasanya bisa memberikan obat, sedangkan psikolog tidak. Tapi dua-duanya juga lebih sama-sama bisa memberikan terapi. Biasanya sih nanti misalnya kita ke psikolog nih dan ternyata diperlukan obat, psikolog bakal ngerujuk ke psikiater atau sebaliknya, misalnya psikiater sudah memberikan obat tapi perlu penanganan lebih lanjut dari segi psikoterapinya, bisa dirujuk ke psikolog gitu. Oke, nah tapi kan Kak, orang itu kan orang-orang di sekitar yang belum paham nih, pasti takut untuk datang ke psikiater gara-gara embel-embelnya yang kok datang ke psikiater lo gila ya. Nah, atau ada lagi yang takut ke psikiater gara-gara mahal juga nih. Bisa nggak sih Kak di-spill berapa biayanya ke psikiater dan bagaimana bisa kayak apa ya, stigma orang-orang itu loh yang menganggap kalau ke psikiater itu gila. Kalau masalah stigma memang masih panjang ya perjuangan kita untuk meredakan itu. Tapi aku sih dulu berpikirnya gini ya, misalnya orang-orang yang memberikan stigma itu, mereka juga nggak berperan dalam hidup aku. Maksudnya dalam artian, kalau aku kambuh, yang berobat kan aku, yang ngeluarin duit misalnya orang tua aku gitu dulu. Terus boro-boro dia minjemin uang atau ngasih uang buat ke psikiater gitu kan, beli obat. Dia mah ngomong-ngomong doang, nanti lo gila apa segala macem. Padahal kan ya yang ngerasain beritanya aku, terus ngapain juga deh ikut campur. Jadi kalau misalnya aku dengerin omongan mereka dan aku jadi rugi, itu kayaknya sayang banget gitu. Aku sih dulu berpikir kayak gitu ya. Terus kalau masalah harga nih, kalau itu memang bervariasi ya antara berbagai rumah sakit gitu. Ada yang mulai dari RSUD mungkin dari 100 ribuan mungkin, sampai rumah sakit swasta ada yang sampai 500-600 ribu. Tapi sekarang bisa di-cover BPJS. Jadi BPJS itu bisa meng-cover masalah kejiwaan dan termasuk obatnya, konsultasi itu juga. Cuma memang ada tahap-tahapannya ya, misalnya kayak bikin rujukan seperti itu. Jadi semua gratis sih kalau pakai BPJS gitu. Tapi emang benar sih, apakah benar kalau obat psikiater itu mahal, Kak? Obat dari psikiater itu mahal? Beberapa jenis iya, mahal memang. Oke, berarti tapi untuk saat ini udah bisa tercover dengan BPJS gitu ya, Kak ya? Iya, itu mahalnya tuh ada yang obat yang satu butir tuh harganya 50-60 ribu gitu satu butirnya. Dan Dan itu itu harus mesti diminum diminum. tiap hari. Kan, Wow. kan lumayan kalau bayar sendiri. Tapi Lumayan sekarang Kak, bisa mending di cover. mending kita beli di itu gelasan kopi aja. Iya betul. Tapi ini nggak sih Kak, eh, setelah Kakak ke psikiater, itu nggak keluarga itu kayak mendukung penuh pengobatan atau gimana gitu Kak? Awalnya sih mereka mungkin masih bingung juga ya, sama kayak aku gitu kan.
ini nanti gimana masa depan aku terus kayak mesti minum obat sampai berapa lama, kayak gitu-gitu kan. Dan awalnya sih mereka juga kayak menawarkan terapi alternatif, kayak didatengin orang pintar, kayak gitu-gitu, sempat ada momen kayak gitu. Tapi aku banyak belajar juga dan nyari, waktu itu sih memang informasi belum sebanyak sekarang ya. Jadi aku nyari-nyari buku psikiatri gitu, kebetulan karena aku di kedokteran kan, nyari buku psikiatri, terus kayak aku tunjukin tuh ke orang tua, pada akhirnya mereka mendukung sih. Oke, tapi sempet nggak sih Kak, kan ada beberapa walaupun dia dia masih sadar, tapi dia sampai dirawat ke rumah sakit jiwa. Apakah Kak Vindi sampai di titik itu atau pengobatannya pengobatan jalan aja? Aku pernah sampai dirawat di bangsal jiwa ya, di RSCM aku dirawatnya. Pernah sih sampai titik itu, karena memang waktu itu sih memang aku kayak semacam punya pemikiran untuk mengakhiri hidup, pokoknya sampai depresi yang cukup parah sih, biasanya pas depresi itu yang dirawat. Kayak gitu, pernah di titik itu beberapa kali. Oke, berarti emang bener ya Kak ya, kalau tadi kan sempat disinggung sama Kak Vindi nih tentang bipolar itu nggak bisa sembuh, tapi bisa ditekan karena pola hidup kita gitu ya Kak ya. Iya, dengan terapi yang tepat bisa ini sih gitu. Jadi bisa pulih dalam arti tetap berkegiatan, walaupun mungkin dia masih minum obat, tapi dia bisa hidup produktif, bisa berdaya, seperti itu. Gitu sih. Tapi apakah di titik pas waktu hampir mengakhiri hidup itu tuh di titik paling parah di masa periode depresi Kak Vindi? Bisa dibilang begitu sih. Emang ada beberapa trigger gitu yang bikin aku sampai depresi dan ngerasa kayaknya lebih baik mengakhiri hidup, seperti itu. Itu memang titik terendah sih, kayak depresi kan ada yang ringan, sedang, berat gitu ya. Itu aku termasuk yang berat waktu itu, yang sampai dirawat itu. Terus bagaimana Kak Vindi menjaga kesehatan mental ala Kak Vindi selama ini untuk bisa menekan emosi biar nggak kambuh-kambuhan gitu? Ya kalau aku sih, pertama aku yang pasti terapi ya, masih minum obat ke psikiater gitu kan. Terus aku juga sekarang sih lagi lebih rajin untuk kayak meditasi, belajar mindfulness. Terus kayak aku olahraga juga. Olahraga kan ngaruh banget tuh ke buat kesehatan secara umum lah ya, termasuk kesehatan mental. Terus yang pasti aku juga masih bikin karya, betul lewat seni, aku ngelukis, gambar-gambar. Dan aku biasa sekarang suka nulisin juga sih perasaan aku. Yang pasti juga ada dukungan-dukungan dari keluarga, dari temen deket, kayak gitu sih. Itu penting juga. Penting juga ya Kak ya, dari dukungan dari sekitar juga ya Kak ya. Betul. Nah, tapi kan tadi kan disinggung Kak Vindi masalah trigger nih. Pemicunya tuh ada triggernya juga. Nah, gimana sih bagi penderita bipolar menangani trigger itu? Terus cara mengolah manajemen stres lah biar triggernya itu nggak menjadi depresi gitu. Oke. Sebenarnya kan mungkin ini berlaku untuk semua orang ya. Kalau misalnya masalah hidup kan nggak bisa kita hindari ya. Kita nggak bisa kontrol bakal ada masalah apa gitu yang akan terjadi di depan gitu. Tapi khususnya untuk penderita bipolar atau teman-teman dengan gangguan jiwa lainnya, kalau aku pribadi mungkin bisa menyarankan pertama kenali dulu apa yang terjadi dalam diri kita gitu. Misalnya, oh aku bipolar itu apa, manik itu seperti apa, depresi seperti apa, cari ilmu sebanyak mungkin dengan kritis gitu ya, nggak cuma asal baca ditelan gitu ya. Ya. Terus abis itu sih mesti acceptance ya, menerima bahwa itu gangguan yang ada dalam diri kita. Dan kalau semakin kita tolak tuh jadi semakin berontak gitu sih kalau menurut aku ya. Jadi kita jadi lebih susah juga untuk pulih gitu. Lalu untuk mengelolanya bisa dikenali tuh triggernya apa aja. Dan walaupun kadang kan memang nggak bisa dihindari, kadang kita bisa mencari bantuan bisa ke psikiater atau psikolog untuk bantu kita cari solusinya atau kayak lihat dari perspektif yang berbeda supaya masalah-masalah hidup tuh bisa lebih kita handle gitu. Oke. Tapi aku penasaran nih Kak, apakah ada ya kayak dia didiagnosis punya kesehatan mental, malah dia tambah stres gitu Kak, karena label baru yang ia terima gitu? Ada pasti, aku juga sempat mengalami hal itu ya.
Jadi Wow. sebelum penerimaan itu pasti ada denial gitu. Karena kan ya namanya didiagnosa mengalami masalah kejiwaan gitu kan gak Mm-mm. mudah ya, apalagi stigma orang lain tuh kayak masih berat lah di Indonesia gitu kan. Jadi aku sempat ada di fase denial gitu, terus kayak masa sih aku bipolar, terus kayak nggak mau minum obat juga sempet, terus tapi akhirnya aku menderita sendiri gitu. Aku ngerasa kayak ini makin lama kok kalau aku semakin menolak kayak malah jadi makin kambuh, terus malah depresi. Jadi aku akhirnya mencoba pelan-pelan untuk lebih apa ya menerima apa yang diberikan Tuhan lah saat itu dengan bipolarku ini. Dan at the end juga akhirnya aku justru menjadikan bipolar ini sebagai apa ya modal untuk membantu yang lain gitu. Oke. Nah, tadi kan bilang sempet nggak minum obat nih karena Hmm. karena penolakan Hmm. gara-gara punya label eh, apa penderita gangguan Bipolar. mental gitu ya, Mbak. Uh. Kak. Nah, itu efeknya apa, Kak, kalau pas nggak minum obat itu, Kak, pada saat itu? Kalau di aku sih jadi kambuh ya. Jadi yang tadinya aku udah sempat stabil tuh, terus aku ngerasa ini kayak bisa nih ngelepas obat sendiri gitu, nggak ngomong sama psikiater. Terus Mm-mm. aku lepas sendiri, akhirnya malah setelah beberapa bulan muncul depresinya lagi. Dan akhirnya mesti semacam pengobatannya jadi dari awal lagi gitu kan, kayak dosisnya mesti disesuaikan lagi, kayak gitu-gitu. Berarti kalau kita lepas obat itu secara mendadak, terus kita ini mau ke psikiater lagi itu ngulang dari awal terapinya, Kak? Tergantung juga sih sebenarnya kalau waktu itu aku dari segi obat ya, yang akhirnya dosisnya kayak Mm-mm. kembali ke awal pas dulu. Kan sebelumnya udah sempat diturunin gitu misalnya. Terus karena kambuhnya berat, akhirnya dosisnya naik lagi semacam itu. Tapi mungkin tiap orang beda juga sih. Oke. Berarti beda-beda juga ya setiap orangnya. Nah, tapi Mm-mm. Kak, apakah benar, Kak, obat bipolar itu bikin berat badan tuh nggak stabil? Hmm. Ini memang kalau yang aku temukan mostly iya sih. Mesti di aku juga aku nambah naik berat badan banyak banget. Dan teman-teman aku yang di yayasan itu yang Bipolar Care Indonesia juga banyak yang mengeluhkan hal sama. Tapi ada juga sih beberapa yang nggak ngefek malah malah justru dia jadi semakin kurus gitu. Cuma mostly kebanyakan memang pada naik sih berat badannya gitu. Itu kenapa, Kak, kalau boleh tahu, Kak? Kalau yang aku tahu sih itu kadang ada beberapa obat yang mempengaruhi metabolisme tubuh juga. Mm-mm. Sama ada yang kayak semacam jadi meningkatkan nafsu makan. Oke. Memang ada yang seperti itu efek sampingnya gitu. Jadi udahlah metabolismenya mungkin melambat, dia juga jadi nafsu makan, akhirnya berat badannya naik gitu. Nah, gara-gara obat nih, mohon maaf berat badan Kak Vindi itu jadi eh, naik nih. Terus pas waktu tahu nih, oh ini gara-gara obat ini nih, pernah ada yang ngerasa, ah aku nggak mau minum obat lagi gitu. Hmm, pernah sih, pernah itu termasuk salah satu alasan kenapa aku sempat lepas obat sendiri gitu. Tapi Oke. habis itu setelah minum obat lagi, dokternya menyesuaikan. Ada beberapa obat yang memang lebih rendah itunya efek samping untuk ke berat badannya, dampak ke berat badan. Jadi aku sekarang minum obat yang lebih itu yang tadi efek sampingnya lebih minimal lah untuk berat badan gitu. Diimbangi dengan pola hidup yang sehat, olahraga kayak gitu-gitu. Jadi sekarang udah mulai bisa nurunin gitu sih. Berarti ini sering ini Kak, olahraga? Ada Iya, jadwal sekarang aku rutin kah? rutin olahraga. Kenapa? Sorry. Ada jadwal rutin kah untuk olahraga? Kasih tips buat Tribuners nih yang pengen ini. Ya, aku sih sekarang minimal 3 kali olahraga dalam seminggu. Dan kalau dokter aku sih menyarankan dalam seminggu tuh durasinya total 150 menit. Tinggal dibagi aja jadi misalnya 3 kali seminggu atau 5 kali gitu dalam durasi yang 30 menit atau sejam. Gitu sih kalau yang ini yang disarankan dokter aku ya. Berarti emang Tuh. tergantung dokter juga ya Kak untuk olahraga itu berapa jam durasinya gitu-gitu. Ya mungkin kalau misalnya ada penyakit bawaan atau apa kan kita nggak tahu ya tiap orang fitnya seperti apa. Itu aku disarankan sama dokter gizi sih. Oke. Gitu. Tapi untuk olahraga sendiri, Kak Vindi sendiri yang olahraga sendirian atau ada coach-coach yang nemenin Kak Vindi dibuat aktivitas olahraganya? Jadi aku ada yang sendiri, biasa aku pakai video YouTube aja gitu atau kayak treadmillan, jalan. Sama ada juga yang pakai coach, jadi aku ikutan Muay Thai sama ada latihan beban gitu sih. Strength training kayak pakai dumbbell gitu-gitu. Jadi emang kuimbangin antara kardio sama yang latihan beban itu. Nah, setelah Kak Vindi rutin nih berolahraga, efek terbesar
bagi tubuhnya Kak Vindi apa sih yang untuk gangguan mental bipolar ini? Kalau menurut aku ya, kan aku udah hampir setahun lah ya aku coba rutinin. Itu yang terjadi sih memang misalnya pun aku kayak semacam udah mulai depresi gitu, itu lebih cepat untuk kembali ke titik stabilnya. Jadi biasanya kan mungkin dulu-dulu sekali depresi kayak larut gitu ya, nggak dibawa gerak, terus mungkin hormon-hormonnya juga akhirnya jadi tambah berantakan gitu. Nah sekarang kan misalnya aku mulai depresi nih, aku sadar nggak bisa nih, harus aku coba lawan dulu, aku coba gerak pelan-pelan, bertahap sampai akhirnya bisa olahraga, dan ya itu mungkin akhirnya hormonnya membaik juga, muncul apa zat-zat kimia yang membangun tubuh lebih positif gitu. Akhirnya jadi depresinya lebih nggak sampai yang berat gitu. Mood swing-nya pun lebih terkontrol, dan itu bisa jadi pelarian juga sih. Misalnya udah mulai ngerasa kesel atau apa, aku kadang beli apa tuh samsak di rumah gitu, aku pukulin kayak gitu-gitu. Atau aku bawa olahraga lagi gitu sih. Manfaat Berarti banget sih. harus sedia samsak nih di rumah. Mukulin bantal juga boleh kok. Sempat diajarin di waktu dirawat tuh mukulin bantal. Oke nih Kak, terus apa sih Kak pengalaman terberat Kak Vindi saat mengidap gangguan mental bipolar ini? Pengalaman terberat sih pertama pas akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pendidikan ya. Itu kan yang tadinya aku pikir bakal jadi dokter, ternyata nggak jadi gitu. Itu pertama. Kedua adalah pas caregiver utama aku, ibu aku itu meninggal 2 tahun lalu, hampir 2 tahun lalu, bulan November 2019. Itu jadi selama ini kan aku deket banget sama ibu aku, itu kayak udah semacam jadi apa pendukung paling utama lah dalam hidup aku, dan ternyata beliau mesti pergi gitu kan, meninggal, dan itu kayak aku terpukul banget karena merasa jadi berjuang sendirian, dan orang bergrieving aja, berduka kan itu udah berat gitu ya. Apalagi berduka untuk yang seorang yang punya bipolar dan dekat sama caregiver-nya gitu. Oke, berarti kan itu salah satu yang bisa memicu depresi Kak Vindi nih buat kambuh. Nah, gimana cara Kak Vindi saat itu buat nerima tentang Kak Vindi nggak bisa ngelanjutin ke koas untuk mendapat gelar dokter, dan mohon maaf Ibu Kak Vindi juga meninggal di tahun 2019. Gimana cara Kak Vindi bisa menerima keadaan itu? Ini memang proses ya, bahkan sampai sekarang pun aku masih proses untuk yang setelah ibu aku meninggal itu. Jadi memang pertama sih aku lebih apa ya, ada ke arah spiritual juga, mungkin ini emang udah jalannya gitu kan. Terus kedua dibantu sama psikiater juga untuk belajar apa ya, tadi sih kayak menerima itu sih, karena memang ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak gitu kan. Mungkin saat itu aku nggak bisa kontrol kapan ibu aku akan pergi gitu, tapi aku bisa merubah perspektif aku. Mungkin saat itu ibu sakit dan memang lebih baik kalau misalnya sudah bersama Tuhan kayak gitu-gitu. Selain itu juga aku mencoba beberapa metode untuk apa ya, kayak semacam melepas gitu ya, kayak aku habis bikin karya juga tentang ibu aku, lalu kayak semacam ada meditasi yang di-guide sama psikiater aku untuk semacam misalnya kayak minta maaf sama ibu, terus kira-kira apa yang akan ibu sampaikan, kayak gitu-gitu. Jadi memang aku dibantu banget sama terapis gitu, sama psikiater, sama psikolog, dan memang nggak mudah ya prosesnya, dan kurasa sih itu memang bakal jadi proses yang berjalan terus gitu, cuma pelan-pelan bertahap bisa lebih baik gitu sih. Berarti hingga saat ini Kak Vindi juga belum bisa menerima kepergian sang ibu. Bisa dibilang masih dalam proses ya, karena kan kalau menurut aku sih mungkin pernah ada titik menerima, tapi habis itu mungkin bisa balik lagi ke titik marah, atau mungkin apa nggak menerima lagi gitu sih. Makanya sekarang masih proses terus gitu. Oke. Nah, Kak Vindi ini kan saat ini menjadi pendiri nih komunitas Bipolar Care Indonesia. Apa sih Kak alasan Kak Vindi mendirikan komunitas ini? Ya, jadi aku mendirikan tuh bersama 4 teman aku yang lain. Awalnya sih kita sederhana ya, pengen bikin apa sih kayak semacam wadah supaya teman-teman bipolar ini nggak ngerasa sendirian dalam berjuang. Sebenarnya niat awalnya itu, terus pada akhirnya kita bikin acara-acara juga, ada edukasi, kita bikin apa kelompok dukungan, terus juga bikin aktivitas-aktivitas, kayak tadi ada terapi seni seperti itu. Dan ternyata sampai sekarang bisa menjadi lebih besar, lalu membantu banyak orang. Kita mulai di tahun 2013. Oke, 2013 ini berdirinya. Iya betul.
Berarti kegiatan-kegiatannya itu selain terapi seni apa lagi, Kak? Kita punya edukasi kayak kalau sekarang jadinya webinar ya karena lagi Oke. pandemi. Ada webinar, terus ada kayak terapi kelompok. Jadi semacam kita yang sesama bipolar ini ngumpul misalnya 15 sampai 20 orang dalam satu room Zoom gitu. Terus kita sama-sama saling cerita, berbagi inspirasi atau mungkin pengalaman gitu sih. Oke, tapi di komunitasnya Kak Vindi ini apakah ada teman-teman dari psikiater atau psikolog yang ikut andil nih dalam komunitas Kak Vindi sendiri? Ada, tapi memang biasanya kita pas lagi ngundang di event sih. Oh, oke. Jadi, tapi kita sendiri ada psikolog sih. Kebanyakan sih memang kita memberdayakan teman-teman sesama bipolar ya. Jadi pengurusnya pun kebanyakan bipolar juga gitu. Oh, oke. Berarti sesama bipolar kayak sharing aja gitu ya, Kak ya? Betul. Oke. Nah, Kak, bagaimana sih cara Tribuners nih yang sedang mengalami depresi mungkin atau lagi butuh temen ngobrol nih, gimana cara gabung ke komunitasnya Kak Vindi ini? Boleh, nanti bisa lihat di Instagram di bipolarcare.indonesia, sama ada website juga www.bipolarcareindonesia.org. Nanti bisa ikutan acara-acara kita, akan diumumin di sana. Dan mungkin kalau misalnya lagi ada support group bisa join juga gitu. Ada grup Facebook juga, bisa cari aja Bipolar Care Indonesia. Gitu. Oke nih Kak, kasih saran dong buat Tribuners dan kalangan anak muda saat ini agar tak melakukan self diagnosis yang mereka lakukan selama ini gitu Kak. Oke, jadi pertama, misalnya kita baca artikel nih, itu pahami dengan kritis juga ya, maksudnya nggak langsung telan, lalu kayak semacam, wah ini fix dah nih gue gini banget gitu. Jadi kita mesti kritis juga dan mengetahui misalnya sampai mana gangguan itu menyebabkan kita mengganggu fungsi kita sehari-hari, lalu juga kalau misalnya sampai sudah mengganggu itu, jangan ragu untuk cari pertolongan ke psikiater, psikolog gitu sih. Oke Kak, nah terakhir nih pesan buat para pejuang penyakit mental di seluruh Indonesia nih dari Kak Vindi apa? Oke, ya pesan aku sih jangan ngerasa sendirian karena sekarang sudah banyak komunitas, sudah banyak support group yang berdiri gitu ya untuk bantu kita-kita semua ini dan jangan patah semangat juga. Lalu kalau bisa memang terapinya lanjutin gitu kan supaya lebih stabil. Apapun itu bentuknya yang mendukung kalian lakukan aja gitu, yang positif. Oke, terima kasih Kak Vindi udah ngeluangin waktu buat ngobrol, sharing terkait kesehatan mental dan bahaya self-diagnosis bersama Tribuners ya Kak ya. Ya, sama-sama. Sukses ke depannya Kak. Selamat Amin, malam thank dan sampai you. jumpa. Malam, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.